warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Septiandi dari Biologi 3, ingin memaparkan tentang materi dari struktur hewan, yaitu sistem sirkulasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Sukria yang telah membimbing kami selama 1 semester dalam mata kuliah struktur hewan. Nah, apakah sistem sirkulasi itu? Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi pada tubuh yang membawa makanan, mineral, dan semua zat esensial lain ke sel jaringan dan membawa kembali sisa metabolisme. Sistem ini terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama itu darah. Darah merupakan cairan tubuh yang terdapat dalam jantung dan pembuluh. Selain darah, ada beberapa cairan lain yang terdapat di dalam tubuh, yaitu yang pertama cairan jaringan. Cairan jaringan adalah cairan tubuh yang terdapat di ruang antar sel. Yang kedua yaitu cairan limfa. Cairan limfa adalah cairan tubuh yang terdapat dalam pembuluh limfa dan organ limfatikus. Organ limfatikus itu meliputi nodus limfatikus, tonsil, timus, dan limfa. Yang ketiga, cairan cerebrospinal. Cairan ini adalah cairan tubuh yang terdapat di ruang-ruang antar persendian. Yang keempat itu aqueous humor, adalah cairan tubuh yang terdapat di dalam bola mata. Yang kedua itu fungsi darah. Fungsi darah itu bermacam-macam. Yang pertama itu sebagai alat mengangkut bermacam substansi. Yang kedua mengatur keseimbangan cairan antara cairan darah dan cairan jaringan. Yang ketiga itu mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Yang keempat itu mencegah pendarahan. Selanjutnya itu alat pertahanan tubuh dan mengatur suhu tubuh. Yang ketiga itu asal darah. Pada embrio manusia, darah dibentuk dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan mesoderm. Kemudian dibentuk sel-sel darah merah dan sel darah putih sebagai berikut. Nah, yang pertama itu embrio pada minggu keempat dibentuk dari kantong yolk. Nah, yang kedua, embrio pada minggu kelima dibentuk dari badan mesenkim. Selanjutnya, embrio pada minggu ke-6 dibentuk di hati. Embrio pada minggu ke-7 dan sampai minggu ke-13 dibentuk di limfa, timus, dan nodus limfatik. Dari minggu ke-13 dan selanjutnya dibentuk dalam sumsum tulang belakang dan nodus limfatik. Selanjutnya itu karakteristik darah. Darah yang terdapat dalam arteri berwarna merah muda dan darah yang terdapat di dalam vena itu berwarna merah tua. Vikositas darah mengalami sampai 3 sampai 5 kali vikositas air. Jumlah darah 5 sampai 8%, berat badan atau 5.600 ml pada orang yang beratnya 70 kg. Yang kelima itu ada komposisi darah. Darah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang berbentuk cair. Pada umumnya terdiri dari air 91-92%, protein 9% termasuk serum albumin, serum globulin, dan fibrinogen. Selanjutnya ada garam anorganik sebanyak 0,9%. Substansi lain kecuali protein
zat nutrisi, gas terlarut, sisa produk jaringan. Contohnya itu urea, asam urat, dan nitrogen. Ada juga antibodi, hormon, dan enzim. Apa saja fungsi protein plasma? Fibrinogen yaitu salah satu macam protein plasma penting dalam pembentukan darah. Darah tidak dapat membeku jika tidak ada fibrinogen. Albumin dan globulin penting dalam mempertahankan tekanan osmosis darah. Tekanan osmosis yang ditimbulkan ketiga macam protein ini yaitu 25-30 mm hemoglobin. Dengan adanya tekanan osmosis yang relatif tinggi menyebabkan perpindahan cairan dari cairan jaringan ke darah. Protein plasma menentukan kentalnya darah atau encer. Fungsi plasma darah membantu mengatur keseimbangan pH sebagai cadangan protein dan membuat sel darah stabil dalam pembentukan Redox. Sel darah. Sel darah terdiri dari 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk seperti cakram atau diskus, berukuran diameter sekitar 7,2 mikrometer. Tidak memiliki nukleus dan berisi hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu pigmen berwarna kuning yang dapat mengikat oksigen. Kadar hemoglobin normal 14-16 gram atau 100 ml darah. Fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang belakang spongiosa yang terdapat pada ujung-ujung tulang. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit lebih besar dari sel darah merah, berukuran 10 mikrometer dan jumlahnya lebih sedikit, sekitar 7-10.000. Jumlah akan meningkat apabila terjadi infeksi. Peningkatan ini dapat disebut dengan leukositosis. Leukosit berfungsi melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tidak hanya melawan kuman, penyebab penyakit dan infeksi. Leukosit juga melindungi kita dari zat asing yang mungkin mengancam kondisi tubuh. Ada beberapa macam sel darah putih. Macam-macam sel darah putih itu ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Neutrofil itu sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus. Neutrofil berjumlah 70% menyerap warna asam basa. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing. Eosinofil juga bekerja ketika seorang mengalami reaksi alergi. Eosinofil berjumlah 4% menyerap warna asam dan basah. Yang ketiga itu basofil. Basofil adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya hanya sekitar 1%. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen. Patogen itu kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Basofil adalah sel yang paling dikenal karena perannya memunculkan asma. Yang keempat,
Limfosit. Limfosit ini ada dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit adalah leukosit yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Limfosit B berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun yang menyerang tubuh. Sementara itu, limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang virus atau menjadi kanker. Yang kelima itu ada monosit. Monosit ini leukosit yang bisa dibilang seperti truk sampah. Monosit berasal dari sumsum tulang belakang yang melakukan perpindahan di dalam darah dan limpa. Monosit dikenal dengan kemampuannya itu untuk mengenali sinyal bahaya. Jenis leukosit yang satu ini berjumlah sekitar 5% dari keseluruhan sel darah putih. Fungsi monosit yaitu berpindah ke jaringan-jaringan dalam tubuh sembari membersihkan sel-sel mati di dalamnya. Nah, yang keenam itu ada trombosit. Trombosit ini berukuran lebih kecil dari sel darah dan diproduksi dalam sumsum tulang belakang. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Pembekuan darah. Proses yang mencegah kehilangan darah dari badan melalui luka disebut dengan hemastatis. Dan proses ini terdiri dari 3 stadium yang bekerja bersama-sama. Yang pertama itu penyempitan lumen pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit untuk menghentikan kebocoran. Yang ketiga itu yang terakhir itu pembentukan trombosit. Nah, organ yang kedua dari sistem sirkulasi ini adalah jantung. Jantung merupakan alat tubuh yang berongga dan terletak di ruang dada. Jantung manusia besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan. Ukurannya adalah panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan memiliki tebal 6 cm. Berat jari jantung ini kurang lebih 300 gram pada pria dan 250 gram pada wanita. Bagian atas jantung disebut dengan apex. Jantung dilapisi oleh selaput yang disebut perikardium, yang terdiri dari 2 lapisan sebelah dalam yang disebut dengan perikardium visceralis, melekat pada otot jantung dan dikenal dengan istilah apikardium. Lapisan bagian luar disebut dengan perikardium parietalis. Antara kedua lapisan perikardium ini terisi cairan perikardium. Seperti yang kita ketahui, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Antara serambi kiri dan serambi kanan dan juga bilik kiri dan bilik kanan terdapat dinding pemisah atau sekat yang disebut septum. Antara serambi kiri dengan bilik kiri terdapat katup yang disebut dengan katup kelopak 2 atau bikuspid. Sedangkan katup yang memisahkan katup serambi kanan dan bilik kanan disebut dengan katup kelopak 3 atau trikuspid. Antara bilik kiri dengan pembuluh aorta juga terdapat katup semilunar aorta. Sedangkan katup yang memisahkan bilik kanan dengan pembuluh nadi paru-paru disebut katup semilinear paru-paru. Dan katup kelopak 2 dan katup kelopak 3 pada umumnya dihubungkan oleh benang yang disebut dengan urat korda dengan tonjolan dinding bilik yang disebut otot papilaris.
Eh, apa sih fungsi dari jantung ini? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke dalam melalui arteri. Darah dari semua bagian badan dikembalikan ke atrium melalui vena besar, yaitu vena cava superior dan inferior. Setelah penuh, atrium kanan berkontraksi dan memompa darah melalui katup atrioventrikular kanan ke dalam ventrikel kanan, yang kemudian berkontraksi dan mengirim darah melalui katup pulmoner. Pulmoner ini ada dua, pulmoner kanan dan kiri, yang akan membawa darah ke paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Akhirnya darah terkumpul ke dalam 4 vena pulmoner yang akan membawa kembali darah ke dalam atrium kiri setelah penuh. Atrium kiri berkontraksi serentak dengan atrium kanan dipompa melalui katup atrioventrikular kiri ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel kiri berkontraksi serentak dengan ventrikel kanan dan memompa darah ke dalam aorta, yang merupakan arteri utama di dalam badan. Nah, organ yang ketiga dari sistem sirkulasi ini yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri dan kapiler. Arteri adalah pembuluh berdinding tebal, dan dengan suatu kekecualian mereka membawa darah teroksigenasi. Pengecualian ini adalah untuk trunkus pulmoner yang bercabang menjadi 2 arteri pulmoner dan yang membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan ke dalam paru-paru. Arteri memiliki 3 lapisan. Lapisan luar atau tunika adventitia yang mengandung serabut kolagen dan elastin. Lapisan tengah atau tunika media mengandung otot polos serta serabut elastin yang sejumlah serabut kolagen. Lapisan dalam yaitu tunika intima yang mengandung selapis sel endotelial dan menciptakan sebuah permukaan yang licin di mana darah dapat mengalir tanpa membeku. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler membentuk suatu jaringan antara arteriol dan venula. Kapiler terdiri dari selapis tunggal sel-sel endotel sama dengan sel-sel yang membentuk tunika intima, semua pembuluh darah yang lain. Venul dan vena mempunyai 3 lapisan, sama seperti arteri, tetapi lapisan tengah vena jauh lebih tipis daripada arteri. Banyak vena memiliki sejumlah katup untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Setiap katup terdiri dari suatu lapisan ganda endotel yang diperkuat oleh jaringan penyambung dan serabut elastin. Daun katup ini berbentuk semilunar dan melekat melalui pinggir cembungnya ke dinding vena. Vena seperti halnya arteri memiliki suplai darah dan serabut saraf tersendiri, meskipun serabut saraf untuk vena tidak terlalu banyak. Untuk pembahasan sistem sirkulasi ini mungkin cukup sekian. Maaf jika ada yang kurang jelas dan kata-kata yang kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.